Halo para bosku, saya Yedi Jakun Saksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Oppo A3s yang rilis pada bulan Juli 2018. HP yang sudah berumur 2 tahun. Apakah Oppo A3s ini masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya. Bodi Oppo A3s memiliki berat sebesar 168 gram dan bagian depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass 3 dan bagian belakangnya masih menggunakan material plastik serta sudah menggunakan triple slot SIM card. Pindah di layarnya, layar Oppo A3s masih menggunakan desain layar poni dan masih IPS LCD dengan bentang layar 6,2 inch. Screen to body ratio 81,2% dengan resolusi layar XD dengan rasio 19:9. Meskipun masih IPS LCD, menurut saya sudah lebih dari cukup ya, karena harganya cuma 1 jutaan aja. Oppo A3s yang saya bawa ini berjalan di Android Oreo dengan user interface ColorOS versi 5.2.1 dan Oppo A3s menggunakan chipset Snapdragon 450 dan fabrikasi 14 nanometer dengan GPU Adreno 506. Untuk performanya menurut saya apabila dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, tergolong masih aman. Tapi apabila dipakai bermain game masih bisa, cuman jangan berharap lebih aja sih. Oppo A3s yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 16GB dengan RAM 2GB. Menurut saya dengan internal 16GB terasa kecil sekali ya. Minimal ambil yang internal 32GB dengan RAM 3GB. Dan apabila internal 16GB dirasa kurang, maka bisa menambah memori eksternal tanpa mengorbankan slot SIM card, karena Oppo A3s sudah menggunakan triple slot SIM card. Pindah di kamera belakang Oppo A3s memiliki dua lensa. Lensa utama memiliki resolusi sebesar 13MP dengan aperture 2,2 dan terdapat autofocus. Dan lensa kedua sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Untuk perekaman videonya, Oppo A3s bisa merekam di resolusi maksimal Full HD 30fps. Pindah di kamera depan. Kamera depan Oppo A3s memiliki resolusi sebesar 8MP dan aperture 2,2 dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps. Merekam video di resolusi Full HD 30fps menggunakan Oppo A3s. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Kalian nilai sendiri. Pindah di kamera depan menggunakan Oppo A3s di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Kalian nilai sendiri ya.
Pindah di speaker, Oppo A3s masih menggunakan mono speaker dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya cenderung treble dan biasa aja. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Oppo A3s tidak memiliki fingerprint, hanya memiliki face unlock saja. Dan untuk kecepatan face unlocknya menurut saya cukup responsif dan akurat. Pindah di baterainya, Oppo A3s memiliki kapasitas baterai sebesar 4230 mAh dan masih menggunakan USB Type-B serta support fast charging 20 watt. Apabila dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, masih bisa bertahan seharian. Tetapi apabila dipakai bermain game, dapat bertahan kurang lebih 5 jaman. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo A3s ini layak dibeli untuk di tahun 2020? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari desain layar poni, kapasitas baterai yang besar, serta hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, maka Oppo A3s tergolong masih layak dibeli di tahun 2020. Tetapi apabila kalian mencari kualitas kamera, internal yang besar, dan performa untuk gaming, maka Oppo A3s tidak layak untuk dibeli dan cari opsi lain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.